Baik, video ini masih melanjutkan tentang subbab bagian main hakim sendiri, action drafting. Kali ini bicara tentang masih tadi memberikan contoh-contoh pada perbuatan-perbuatan sesuatu yang nampaknya itu melanggar kaidah hukum, tapi malah pelakunya itu nggak diberi sanksi. Malah kalau dikenain sanksi menimbulkan keresahan dalam masyarakat, ya. Dikatakan oleh Prof. Sudikno, kalau terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu ini pelakunya dihukum, justru akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena dirasakan kurang layak dan akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. Oke, contoh yang pertama diberikan, ini kan kemarin sudah kita bahas tentang keadaan darurat. Kali ini yang kedua, tentang pembelaan terpaksa. Saya akan bacakan di sini contoh yang diberikan Prof. Sudikno. Contoh pembelaan terpaksa ini misalnya seseorang yang kepergok, dia memergoki seorang pencuri di pekarangannya pada tengah malam. Dia orang mergokin pencuri sudah masuk pekarangannya pada tengah malam, berkelahi dan membela diri mati-matian yang akhirnya mengakibatkan matinya si pencuri. Si pembunuh ini, ya, yang punya rumah itu tidak dapat dihukum. Ia dibenarkan membela dirinya mati-matian meskipun menyebabkan matinya si pencuri itu. Kita lihat contoh yang lain ini. Ada dalam KUHP itu, barang siapa melakukan ketentuan undang-undang tidak dapat dihukum. Gimana sih contohnya? Sebagai contoh, pada pengosongan suatu rumah, ya, nyita lalu ada eksekusinya pengosongan rumah. Jurusita dapat meletakkan perabot rumah tangga di jalan, sekalipun ada larangan pemerintah untuk meletakkan barang-barang di jalan umum. Contoh lain, seorang polisi mengawal seorang tahanan yang telah berulang kali melakukan pembunuhan dari penjara ke gedung pengadilan. Di perjalanan, tahanan tersebut mencoba melarikan diri. Ya, polisi pengawalnya setelah beberapa kali menembak ke atas sebagai peringatan, penjahat itu tidak mau juga, tetap berusaha lari, tidak mau menyerah, ya, kabur dari penjagaan. Maka si polisi pengawal ini menembak orang tersebut, mengakibatkan matinya. Walaupun polisi tidak dibenarkan menembak mati seorang tahanan, namun dalam hal ini dibenarkan. Kenapa? Karena dia melaksanakan ketentuan undang-undang, dia untuk dijelaskan di sini, polisi telah memasukkan seorang terdakwa dalam tempat tahanan dengan itikat baik karena mengira atas kedudukannya itu benar, gitu ya. Karena mengira atasannya telah memberi perintah, telah berbuat sesuai dengan kedudukannya sebagai bawahan. Gitu. Juga ada perintah jabatan, misalnya di sini, misalnya ya, contoh, suatu tabrakan terjadi antara dua truk besar di jalan raya di dalam kota. Dua truk itu menutupi jalan sehingga lalu lintas macet. Untuk melancarkan lalu lintas, polisi lalu lintas yang ada di tempat tersebut mempersilahkan kendaraan-kendaraan meneruskan jalannya, ya, dengan memasuki jalan yang ada rambu lalu lintas dilarang memasuki jalan ini. Jadi ada pengalihan jalan oleh si polisi. Meskipun kendaraan yang memasuki jalan yang terlarang itu pada hakikatnya melanggar peraturan lalu lintas, ya kan dia melanggar. Orang jelas tulisannya dilarang masuk ini, rambu lalu lintasnya itu. Namun